purbakala Mbak. Ibadah Sanggar Suto. Maksudnya orangnya apa Mas? Aduh, ini Nana mempertemukan dengan sengaja permusuhan pada zaman dahulu. Iya, ini Ditemukan salahnya dalam satu jenengan panggung. Nana mempertemukan si Sanggar Suto. Nah, itu Sanggar Suto di mana berada terwakili. Nah, Sanggar Suto tolong sama-sama dibantu saya ini nanti. Aduh, luar Komen. biasa. Komen. Jadi apa namanya, persoalan rasa itu kembali lagi pada persoalan rasa. Kita membayangkan betapa susahnya kita misalnya di Sanggar dulu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu ada sebuah auditorium yang itu punya panggung yang lumayan, ya sebenarnya kalau sekarang ya biasa aja, cuman kalau dulu itu wah, orang kalau sudah bisa naik seniman atau pembaca puisi, pembaca sastra, pembaca karya sastra naik ke panggung itu sudah, wah udah levelnya udah bagus, artinya sudah melewati sekian seleksi Mbak, di tingkatan kelasnya, di tingkatan fakultasnya, jurusannya, sampai kemudian bisa masuk ke ruang auditorium. Nah, artinya membayangkan betapa dulu susahnya atau prosesnya, beratnya kita mau untuk sekedar membaca puisi dan ditonton orang. Sementara hari ini Mbak Nana bisa buka di channel YouTube Bocah Angon Milenial, ada itu yang baca puisinya Gus Mus, Siapa itu? yang Lirboyo Kevalhal, Punya siapa? ya puisinya Gus Mus. Oh. Channelnya Bocah Angon Milenial Bocangan namanya. itu punya siapa? Punya Ini bisa diedit nggak ini Bocangan ini? Nggak. nggak bisa, nggak bisa Mas. Jadi betapa mudahnya kita misalnya membaca puisi dan kemudian bisa didengar orang, cukup dengan nge-share ke temennya, tolong sih bantu tonton, bantu like, bantu subscribe, share and lempar Like. gitu kan. Jadi nah ini salah satu kenyataan fakta yang hari ini harus diakui. Artinya kemudahan dalam persoalan teknologi, kita bisa menyebarkan sesuatu apapun, segalanya itu terbantukan dengan ini. Bahkan begitu mudahnya. Ini ngomong perbedaan ya dibandingkan dengan dulu. Karena kita membaca puisi pakai mic aja di non, biar ditonton orang banyak itu, waduh, prosesnya lama sekali dan berliku-liku lah. Itu perbedaannya Mbak. Ya. Kalau ngomongin di ranah teknologi kan seperti itu ya Gus ya. Cuman nih Ratna belum kena nih, belum dapat feel-nya nih. Tentunya untuk Gus Ruri dan Mas Sugeng, kangen nggak sih suasana ketika masih pentas di panggung? Kan tentunya rasanya beda tuh dengan hari ini. Gus Ruri dan Mas Sugeng harus mungkin live dan menyediakan beberapa kamera tentunya untuk kita publish nih karyanya Gus Ruri dan Mas Sugeng sendiri ke media sosial. Tentunya ada pembeda di sana, tentunya ada rasa yang beda gitu, feel-nya beda, nggak dapetnya tentunya ada, dan begitu ya Gus ya. Iya. Nah, hari ini Gus Ruri dan Mas Sugeng sendiri bagaimana sih menghadapi hal-hal yang seperti itu tadi gitu? Apa ya udah jalanin aja atau gimana? Nah, Saya nyerah dulu. apa gimana? Saya dulu. Kamu dulu lah. Nyerah. Oke. Kalau saya apa ya? Enjoy lah Mbak. Enjoy aja Enjoy. ya. Karena seniman itu juga nggak mesti menguasai teknologi. Benar. Orang yang punya bisa di faknya di teknologi ya sudah fokus saja di teknologi untuk bisa bekerja sama dengan kami para seniman yang masih ingin terus berkreasi, baik itu di dalam ruangan, baik itu secara live atau secara rekaman, bagi kami juga tidak masalah. Yang jadi masalah itu saat ini seniman-seniman yang punya atau yang merasa punya subscribe ya dalam hal ini di YouTube atau apalah ya, yang banyak itu
ya kita kritisi juga ada, bahwa pinginnya dari kita ini para seniman atau mewakili siapalah, coba diisi sesuatu yang lebih banyak bermanfaat kepada umat. Kalau seniman ini pokoknya mbien bahasanya piye Gus, seniman ini nggak bisa kalau lihat panggung kosong, nggak bisa. Pokoknya gatel piye carane di situ pentas. Itu beliau. Kalau saya nggak pernah gatel Mbak ya. Saya ini terhormat saya ini Mbak. Maksudnya kami seniman, kami yang dulu berkarya di Jogja itu selalu dengan konsep yang full. Melakukan latihan 6 bulan lamanya atau hampir 1 tahun. Saya itu pernah ngalami naskah yang kurang lebih kita pentaskan selama 3 jam 3 jam secara live. Bukti kalau pertunjukan itu berhasil dulu, kalau di Jogja ataupun di Solo ataupun di Surabaya dan di Bali, jika pertunjukan itu jelek, penonton pasti dengan spontan pergi. Itu idealisnya para penonton ya yang ada di kota-kota keseniannya maju. Di situ kami punya tantangan bicaranya bahwa pertunjukan 3 jam itu menarik perhatian penuh, ini bisa ndak pergi. Berarti tanggung jawab konsekuensinya kami perlu latihan begitu lama. Ya alhamdulillah beberapa kali pentas ya ndak ada yang mengalami seperti itu. Nah sekarang dengan media yang teknologi yang begitu mudah, harusnya kalau seniman ini berpikir lebih bisa berinovasi dan berkreasi dengan bisa memanage waktu yang sebentar, itu bisa enggak menjadikan karya itu menjadi luar biasa, karena begitu mudah bagi kami ataupun seseorang yang lebih ahli di IT. Ya kami punya teman-teman juga yang biasa aktif di dunia musik digital, bisa juga masuk di program YouTube mereka masing-masing. Nah, maksudnya dan enggak kacangan itu aja cara perbedaan apa saran nek wis ngene iki tantangannya kepiye Gus? Nah, Nana tadi yang ditanyain seniman secara umum apa tadi udah masuk menyebut lagi ke anu ya, ke santri ya apa belum? Secara global tuh. Masih global ya. Seniman yang memang benar-benar seniman. Ya kegelisahannya Mbak, saya itu jujur tahun ini yang sudah lama saya ini hampir sepakat sama teman-teman keluarga besar kami di sini yayasan, saya ini pengen nyumput sebagai seniman yang dikenal banyak. Cuman ternyata kemarin ada yang mau memasukkan secara pribadi, mau masuk di Asosiasi Teater Indonesia. Apa kegelisahannya? Kegelisahannya karena sama yang dibicarakan Mbak Nana hari ini. Bagaimana sih seniman menghadapi era digital yang sedemikian rupa, atau ditambah lagi dalam menghadapi pandemi ini ya, masih tetap berkesenian atau berhenti? Gue sampai teman-teman ada yang ketika panggung kosong itu masuk di bagian dari kegelisahan kami para seniman. Artinya ada lagi yang penuh perdebatan antara sama enggak kita ini pentas yang dimasukkan di YouTube atau pementasan secara virtual ya langsung, sama untuk mengategorikan itu aja masih penuh perdebatan. Ini mau jadi film, mau jadi pertunjukan teater yang dimasukkan YouTube, atau memang yang
yang divirtualkan itu maunya seperti apa. Terus sistem bahwa kami seniman ini perlu juga hidup. Nah, ini bisa nggak kita hidup dari seniman yang biasa kita melakukan pentas dari panggung ke panggung, yang jelas itu di situ ada tiketnya. Kalau hal yang sedemikian, yo seniman bakal gulung tikar. gulung tikar. Kalau ini memang pekerjaannya sebagai seniman, makanya harus saran kami ya, pokoknya harus bisa kerja bersama aktif antara orang-orang yang ahli di bidang IT dan Senimannya itu sendiri. karya seninya itu sendiri. Satu lagi nambahin Mbak Nana, jadi di seni itu kan ada gium atau apa ya, apa bahasa seni, ada istilah lah boleh. Jadi yang mahal itu memang prosesnya. Betul tadi misalnya kalau Mas Sugeng mungkin pernah mau pentas 3 jam itu latihannya 1 tahun, ya saya nggak setahun lah, saya 11 bulan ya kan. Jadi agak Kurang 1 bulan lagi. iya, tapi tetap kacek Mbak, Kacek. juara 11 bulan itu 11 bulan. Saya nggak tahu dulu aku ini 11 bulan. Dan itu saya pentas 4 jam Mbak, dan 4 jam itu lumayan tiket waktu Gue mahal. ngajak saingan aku kok, Gus. Loh, kita kan pentas bareng waktu itu Oh, iya ya, yang di lupa ya saya. UNY apa itu ya? Di anu di Prambanan, Klaten. Ya. Jadi maksudnya dia udah mulai dulu sebulan, nah saya baru nyusul kan 11 bulan toh. Jadi artinya bahwa yang mahal itu prosesnya memang ya betul, dari proses yang sekian lama itu kita menemukan banyak sekali hal-hal yang sebelumnya kita belum bisa merasakan. Mistis atau Enggak mesti. Ya ada tetap juga ada hal apa, sebagian teman-teman yang memang juga menemukan hal kayak gitu, itu nggak bisa dipungkiri Mbak. Tetapi terutama bahwa kita kemudian menjadi satu tim yang punya garapan besar, itu harus menyamakan persepsi, menyamakan misi, dan itu yang berat. Mas Sugu yang pinginnya itu soal yang senengnya wanita yang pendek, ireng gitu kan. Kalau saya kan tinggi, putih kan maunya. Nah, beda. Nah, perbedaan Kamu ini memandangnya biasa aja. enggak, saya itu anu. Jadi artinya bahwa dari perjalanan yang panjang itu kemudian menghasilkan banyak hal yang tadinya, contoh misalnya kita belum satu visi, satu pandangan, itu jadi satu sama kebersamaan. Terus namanya makan itu, kalau misalnya jadi kita makannya sepiring, misalnya kok ada 7 atau 10 orang, ada satu belum datang, itu mesti kita tunggu. Jadi nah itu ikatan emosional yang kemudian terbangun ini, yang hari ini, yang di era teknologi ini nih agak susah kita dapetin, Ya. susah kita dapatkan. kebersamaannya tadi ya Gus. Iya, karena sekarang Mas Sugeng atau saya lah misalnya, saya pengen baca puisi aja, saya minta live Mus TV Lampung, atau baca Angon Milenial, kan? Atau apa tadi? Kaukus kan? SPL. SBL. Mbak Nana Saya mau bisa. mempromosikan YouTube. Gimana punya YouTube juga? Silakan Mbak. Dipromosikan Mbak, ya nanti lah terakhir lah. Oke, nanti kita ngobrol di belakang ya Gus. Apa satu lagi Mbak Nana? Apa tadi? Jadi karena nah sekarang maksud saya yang menjadi kegelisahan kami memang ini, kami cukup prihatin atau bahasa apa ya, bahasa lebih tinggi lagi iba Mas ya. Karena kita maksudnya itu perhatian sama mereka para teman-teman seniman yang hari ini belum bisa menyerap atau belum bisa mengamalkan atau menggunakan teknologi, bahwa hari ini dunia dalam genggaman itu. Iya, anak-anak semuanya salah, ngapa ke teater mau nonton drama, ngapa ke sanggar nonton orang baca puisi. Saya buka di
YouTube udah klik ada bocah gitu angon ya. milenial aja ketemu ada baca puisi Gus Ruri misalnya, ada teater sih sanggar. promosinya wes sih. Maksudnya kan saya lagi nyontohin Oh, kan. iya. Gitu. Oke. Nah ini dari ini tantangannya adalah ketika lah kemudian bagaimana nasib teman-teman kita seniman lain yang nggak melek teknologi. Oh, tapi buta teknologi gitu Nggak, ya, Gus nggak. ya. saya beda pandangan sama. Ya harus beda, nggak boleh sama. Begini Mbak, begini. Nggak seru kalau sama. Oh, Apa bedanya sempet? bedanya? Apa bedanya? Kalau dia iba terhadap para seniman yang tidak melek teknologi, saya itu iba kepada para seniman yang banyak pada hari ini seakan-akan secara pribadi berkompetisi untuk meraup keuntungan ya dibalik apa yang akan dia siarkan. Dulu ndak ada. Dulu itu caranya pementasan kita ini kita, bukan kok saya. Menjadi baik kalau sukses ya sukses bersama, kalau ini dianggap gagal ya gagal bersama. Ya ini harusnya perbedaan dan persamaan ini ya monggo. Ini juga menurut saya ya ini kegelisahan bersama loh, bukan hanya di dalam kesenian, tapi ya piye keadaannya kayak gini. Maksudnya ini nanti akan nyambung lagi Gus, bagaimana kita bisa tetap menjadi orang klasik ya di era yang sedemikian majunya. Oh ya, Ya. berarti Tangan di dulu dong untuk narasumber luar biasa kita ini. ada atau penontonnya banyak? Santri